Hello guys, this is me again. This is me again, Tawi. Teomikos guys. Oh ya guys, saya ingin menuturkan satu hal tentang BBM guys. Jika ada opini bahwa jika harga BBM dilepas ke pasar, maka BBM aslinya akan merajalela. So what guys? Jika hal itu positif dan ternyata membuat BBM murah, kenapa tidak guys? Jika TNI dan Polri tidak mampu membuat harga BBM jadi murah, ya kan? Mengapa tidak dilepas ke pasar? Atau jika ada negara yang mampu lebih sangkil dan mampus mengelola BBM ini hingga harga BBM murah, kenapa negara itu tidak diundang saja guys? Menanamkan investasi ke Indonesia, ya kan? Toh negara itu mampu lebih murah, ya kan? Jika nanti dituturkan, TNI dan Polri itu TNI dan Polri itu bisa bangkrut, ya kan? Bisa tidak ada laskar. So what guys, ya kan? Kenapa sih kita harus kultus individu, ya kan? Seakan-akan tim Soekarno-Hatta itu dewa gitu guys, ya kan? Ini perlu kita camkan loh guys, ya kan? Jika kita mengagungkan kemerdekaan, padahal jika kita dijajah itu hidup baik, harga rendah, ya kan? Dapat pendidikan, katanya sih yang dijajah Inggris kan dapat pendidikan katanya ya, kalau menurut pelajaran sejarah loh guys, ya kan? Ya, jika seandainya begitu, ya kan? Kenapa sih kita harus memilih merdeka? Jika kemudian usai merdeka harga melambung kayak tai, ya kan? Inflasi melambung kayak tai, ya kan? Negara, ya kan? Cuman bisanya kopiko, ya kan? Cetak lagi, ya kan? Nah, ini aneh guys, ya kan? Maksud saya, kalau rupiah itu cetak sedemikian banyak, kemudian harganya nilai jatuh drastis. Pertanyaannya adalah, kenapa sih guys kita harus pegang rupiah guys? Ya kan? Kok nggak pegang US dollar? Kalau saya US dollar sangat gagah, kokoh, berjaya, ya gak? Ini fakta loh guys, ya kan? So what? Tim Soekarno-Hatta nggak punya TNI. So what? Tim Soekarno-Hatta nggak punya Polri. So what? Tim Soekarno-Hatta nggak ada PNS guys, ya kan? Ini satu hal yang kita perlu camkan loh guys, ya kan? Nggak boleh begitu aja kita kultus individu. Oh merdeka. Namun harga melonjak kayak tai guys. Bayangkan aja, ya kan? Nah, jika sudah begitu dan pemerintah tidak bersedia menaikkan kualitas dan lain-lain, ya kan? Dan membuat barang harganya murah, ya kan? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita harus mendukung pemerintahan ini guys, ya kan? Itu si Jokowi baru baru dipilih, kenapa nggak langsung diimpeach saja, ya kan? Saya nggak dukung Prabowo, saya nggak dukung Jokowi. Yang saya dukung adalah ini guys, yang saya dukung itu adalah kita pokoknya bisa dapat kehidupan yang baik, ya kan? Tenang, tentram, damai, ya kan? Nah, jika kemudian pemimpin tidak mampu menurunkan harga, ya kan? Ya, apa manfaatnya pemimpinnya, ya kan? Maksudnya saya kenapa nggak diinikan aja, ya kan? Nggak diundang, yang seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Jika kemudian TNI Polri mengatakan, oh nanti ini kami bisa tidak ada anggota, so what? Ya kan? Kalau lu nggak mampu sangkil dan mampus, kenapa nggak sekurikur lain aja yang menggantikan lu menjaga Indonesia? Kenapa harus lu gitu loh, ya gak? Kenapa harus TNI Polri RI gitu? Kenapa harus Republik Indonesia yang berkuasa di sini kalau seandainya mereka nggak mampu sangkil dan mampus dengan murah-murah jaga kita, ya kan? So what kalau mereka bangkrut? Ya kan? Yang penting kita kaya, ya gak? Itu kan DS, derita Soekarno, ya kan? Turunan dari Soekarno apa? Turunan S apa? DS kan?
Itu pernah belajar matematika kan? Turunan S, DS. Ya udah. Ya kan? Soekarno udah mati, udah keturunannya itu siapa? Ya derita Soekarno. Kenapa kita harus berpikir jauh-jauh? Ya kan? Dengan umpama BBM yang begini mahal, ya kan? Harga-harga yang melambung dan lain-lain, ya kan? Jika ada yang bilang, oh kalau Jokowi yang naik, harga daging sapi akan 80.000 sekilo. Ya kan? Nah, jika ini tidak terbukti, lantas ya gimana gitu guys, ya kan? Bayangkan. Betul gak guys? Nah ini suatu hal yang kita perlu loh guys. Satu hal yang kita perlu pertimbangkan secara baik. Kenapa? Ya, kenapa sih orang mati harus kita khusus individu kan? Ya kan? Orang mati jaringannya mati. Kenapa kita harus apa-apa harus orang mati, apa-apa harus orang mati, ya kan? Ngapain guys? Kita nggak dapat apa-apa, ya gak? Ini memunculkan satu lelucon. Ini begini guys. Masih tahu guys silang Monas? Kalau itu dalam bahasa Hokkien, silang itu artinya orang mati guys. Jangan-jangan silang Monas maksudnya orang mati mau nasional, ya kan? Nah, ini kan nggak lucu guys, ya kan? Itu lelucon aja guys. Itu tentang bener atau enggaknya saya nggak tahu ya. Plesetan gitu loh, ya kan? Namun ini kan jika kita kaitkan dengan realita guys, kan aneh loh guys, ya kan? Orang mati maunya dikultus individu kan, maunya orang mati itu aja yang apa namanya harus dibela ini itu ya kan? Sementara kita belum tentu dapat ininya, ya kan? Kalau kita harta orang mati itu kita umpama bagi-bagi, apa benar orang mati itu menyetujui seperti itu, ya kan? Nah ini kan jadi masalah guys, ya kan? Udah kita nggak dapat apa-apa, mereka maunya mahal-mahal, ya kan? Alias mereka nggak mau murah-murah, ya kan? So what? Ya kan? Kalau timnya mati ya so what gitu loh, ya kan? Toh dia juga udah mati, ngapain kita urusin, ya gak? Kalau saya bilang, kutitipkan bangsa ini, ya warna piro kan gitu, ya gak? Betul? Nah, jika kita kemudian menjadi berkesulitan, ya kan? Ini maaf ya, bukannya saya mau menghina tim Soekarno-Hatta nih, karena dalam beberapa kasus seperti Florence itu, ya kan, dianggap menghina, ya kan? Ini bukan menghina loh, ya kan? Ini sebuah penyadaran kepada rakyat bahwa kenapa sih kita tidak memperjuangkan diri kita sendiri? Kenapa kita harus memperjuangkan orang mati? Si Soekarno udah mati kan? Hatta udah mati kan? Ngapain kita perjuangkan? Apalagi jika kita tidak mendapatkan duit yang cukup. Ini bukan penghinaan guys. Ini penyadaran kepada rakyat bahwa jangan sembarangan setuju gitu loh, ya gak? Betul? Jika kita sembarangan setuju gitu, terus ya bagaimana kepentingan kita guys, ya kan? Ini perlu loh guys. Jangan sampai kita konyol gitu, ya kan? Orang lain yang dapat duit banyak, nah kita yang setengah mokat gitu, ya kan? Nah, ini guys, tolong ini dicamkan baik-baik guys. Ini sih bukan mau ini guys, ya kan? Bukannya ingin menghina dan menyudutkan seseorang, namun ya kita perlu loh guys, karena bagaimanapun juga kecilnya peranan kita, ya kan? Hidup kita itu adalah untuk diri kita sendiri, ya kan? Kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita guys. Jadi diri kita itu yang penting guys, ya kan? Iya, kita perlu juga memperhatikan orang lain, ya kan? Tapi selama itu menguntungkan kita guys, ya memang ada batas-batasnya guys. Namun bagaimanapun juga kita selalu harus mencari rongga supaya diri kita lah yang paling untung guys, ya kan? Dalam batas-batas tertentu, ya kan? Nah ini harus diperhatikan guys. Dan jika mereka tidak mampu jual murah, ya kan, mengundang negara lain investasi di sini hingga BBM bisa murah, itu bukan sebuah dosa guys. Bukannya menjual negara kepada negara lain, enggak, ya kan? Kita hanya mengundang mereka investasi ke sini supaya BBM bisa lebih murah, kan gitu. Kita tinggal cari aja kan guys, negara mana sih yang BBM-nya murah kan gitu. Jika bisa rakyat bisa untung, bisa sejahtera, why not? Ya kan? Please consider it, okay?